107,9 FM dan 101,2 MHz Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali mendengar di kesempatan siang hari ini, tentunya bersama saya Irhas akan menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, kali ini kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Indonesia Bisa di siang hari ini dalam pembahasan pendidikan landasan kuat atasi kemiskinan. Anda nanti bisa bergabung bersama kami mendengar siang hari ini di line telepon 0362246644. Dan juga siaran ini juga disiarkan langsung live streaming di YouTube RRI Singaraja Official. Mungkin juga nanti ada pertanyaan yang Anda kirimkan, Anda bisa juga ketik di fitur live chat di live streaming siang hari ini. Dan tentunya dalam pembahasan kali ini mendengar saya tidak sendiri. Saya sudah terhubung dengan narasumber siang hari ini, ada Bapak Insinyur Nyoman Mahardika MIKOM yang beliau juga sebagai kandidat doktor seperti itu juga. Dan pendengar tentunya membahas mengenai pendidikan ini terutama dalam pengentasan kemiskinan ya, seperti itu ya. Dalam mengatasi kemiskinan ini tentunya juga harus diarahkan pada human capability seperti itu. Nah, tentunya ini juga sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan yang berkelanjutan mendengar ya, yaitu yang menargetkan pendidikan untuk semua, dan juga tentunya tidak boleh seorang pun yang dari kalangan manapun tentunya harus mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan seperti itu. Dan saya juga sudah terhubung mendengar dengan Bapak Nyoman Mardika siang hari ini ya, dan mungkin bisa langsung saya sapa mendengar. Selamat siang Pak Nyoman Mardika. Selamat siang, Om Swastiastu, Swastiastu. Pak Gas dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Baik, Ya, bagaimana? saya dari Denpasar nih. Oh, nggih, nggih, nggih. Berarti Iya, sedang iya, di iya. perjalanan nih Pak Nyoman. Sedang di perjalanan ada urusan tadi. Baik, terima kasih sudah Iya, iya. menyempatkan bergabung siang hari ini nggih. Siap, siap, siap. Nggih. Baik, mungkin Ya, sebagai awal nih Pak Nyoman bisa disampaikan pengantar dulu. Tadi Irhas hanya sekilas nih menyampaikan terkait pendidikan yang merata nih untuk semua. Mungkin sebagai awal bisa disapa juga ataupun juga disampaikan pengantar untuk pembahasan siang hari ini. Silakan nih Pak Nyoman. ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya kira semua kita sepaham bahwa pendidikan ini menjadi hal yang paling penting karena semua bermuara pada pendidikan. Kalau topik kita kali ini tentang landasan yang kuat untuk mengatasi kemiskinan, itu salah satu aja sesungguhnya ya, kita fokuskan ke sana. Tetapi sesungguhnya kan ini merupakan fondasi yang sangat penting untuk semua hal. Jadi benar sekali, di samping hak merupakan hak, ini juga fondasi bagi kita bernegara, bermasyarakat, bahkan lebih ke diri kita sendiri, fondasi bagi diri pribadi kita. Karena tanpa pendidikan, seperti Nelson Mandela bilang, ya, pendidikan ini kan, tanpa pendidikan anak-anak Anda tidak akan dapat menghadapi tantangan yang mereka akan hadapi. Ya. Ini memberikan garis bawah bahwa betapa pentingnya pendidikan. Nah, kemudian keberhasilan termasuk kemiskinan yang kita bahas nanti pun pengertiannya mungkin kita arahkan bukan hanya kemiskinan dalam pengertian material, Iya. tapi kemiskinan mental, kemiskinan spiritual itu kan jauh lebih penting. Jadi semua penting, tetapi dasar fondasi utamanya adalah spiritualitas, kemudian mentalitas atau intelektualitasnya, kemudian baru materinya, gitu ya. Semua terkait gitu. Nah, saya kebetulan juga seorang pendidik yang dibesarkan dari keluarga pendidik, ya. Jadi bapak ibu saya guru, kakak-kakak guru, om banyak guru. Nah, sehingga ini memang keluarga yang sangat membuat saya begitu interest dengan masalah pendidikan. Dan yang berlaku di dunia di keluarga pendidikan itu memang tidak akan bisa berharap menjadi kaya. Nah, makanya kalau seorang pendidik kemudian menginginkan kaya raya itu kaya raya secara materi ya, itu akan sulit terwujud gitu. Apakah ini doktrin? Mungkin juga doktrin, tetapi itulah yang terjadi dengan diri saya, gitu kan. Sehingga
kekayaan tidak akan bisa berlimpah karena fokus kita tidak ke situ. Jadi fokus kita bagaimana membangun anak-anak manusia. Sampai ada semacam ungkapan gitu ya, atau pengandian. Guru itu atau pendidik itu seperti jembatan yang akan menyeberangi anak-anak manusia, anak-anak orang lain, siapapun dia gitu kan, untuk mencapai cita-citanya. Sementara para guru ini akan tetap di sekitar itu. Karena memang karmanya, dharmanya memang menyeberangkan gitu. Iya. Nah, ya sekarang kan ini dilemanya ketika pendidikan mengarah kepada sebuah profesi, di mana semua berharap sejahtera dalam pengertian materi di sana, melupakan bahwa ini ada panggilan apa tidak, kan di situ kuncinya. Kalau orang-orang kayak angkatan-angkatan orang tua kami dulu, memang terpanggil untuk menjadi pendidik. Nah, itu beda ketika mereka akan menjalankan kehidupan sebagai pendidik, tidak hanya mengejar status profesinya untuk menghasilkan sesuatu. Nah, itu kira-kira ya pengantarnya dulu tentang itu. Baik, memang tentang topik kita. iya, okay. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Di awal tadi sudah disampaikan bahwa memang pondasi awalnya Niki memang harus semuanya dapat mengenyam pendidikan yang rata seperti itu dulu ya Pak Nyoman ya. Ya, satu ya. Tadi seperti yang sudah Pak Nyoman sampaikan bahwa untuk saat ini apakah untuk sudah bergeser ini untuk istilahnya niat, kalau dulu kan tadi disampaikan Pak Nyoman kan niatnya pendidikannya untuk panggilan jiwa seperti itu. Kalau yang sekarang apakah sudah sedikit bergeser atau bagaimana nih Pak Nyoman? Ya, karena begitu ada istilahnya itu tunjangan guru meningkat, tiba-tiba rame itu fakultas keguruannya dibanjiri peserta kan gitu. Itu fakta yang kita lihat. Kemudian mohon maaf, memang secara kualitas para pendidik kita angkatan-angkatan belakangan ini dibandingkan angkatan-angkatan orang tua kami dulu itu jauh sekali memang. Secara kualitas perhatian terutama ya. Kalau kemampuan lah, kemampuan dengan kemajuan teknologi kan kita tidak bisa bandingkan. Dulu dengan segala upaya yang ada, saya ingat sekali ke Bapak ayah saya ketika akan memberikan training itu dulu malam begadang beliau membuat tulisan-tulisan di kertas Manila dipakai. Dulu belum ada flip chart ya, apalagi PPT kayak sekarang gitu. Begitu dedikasinya, jadi begadang-begadang kalau untuk mengajar, untuk membuat. Kebetulan ayah saya juga pelatih pramuka tingkat provinsi Bali, jadi kadang beliau dikirim ke daerah-daerah lain. Itu persiapannya semacam luar biasa. Kalau itu tidak panggilan, saya kira akan sangat sulit. Nah, sekarang dengan bergeser ke arah profesi, jadi sepertinya memang dorongan awalnya memang cari makan. Kalau kasar kami katakan cari makan di bidang pendidikan. Nah, ini kan bahkan mohon maaf, memang kampus-kampus semacam sekarang orientasinya banyak yang orientasi bisnis, bukan mendidik gitu. Nah, ini fakta gitu ya, fakta yang harus kita akui gitu. Saya lama-lama senang juga sama Pak Rocky Gerung ini. Jadi kita harus pisahkan antara sentimental perasaan kita dengan fakta, dengan hal-hal yang logis atau tidak logis gitu. Jadi jangan mudah tersinggung, jangan baperan lah kalau kita bahas hal-hal yang mendasar begini kan gitu. Jadi ini memang masalah utama kita di situ. Ketika terjadi pergeseran, maka kualitas pendidik kita memang menurun kualitasnya, maka ini tantangannya di situ justru. Saya kebetulan punya cucu sekarang di kelas 3 SD. Dari TK saya amati, dari kelas 1, 2, 3 saya amati bagaimana LKS-nya misalnya, lembar pendidikannya itu, kualitas dari pertanyaannya dan sebagainya, itu wah benar-benar sangat mengkhawatirkan terus terang. Jadi bahasa-bahasa yang dipakai tidak seumuran dengan dia gitu. Soal-soal yang dipakai misalnya juga. Misalnya ketika ada soal hal-hal yang positif adalah begini-begini ini, kecuali untuk ukuran kelas 1 sampai kelas 3 soal yang ada kata kecuali itu berat sekali itu. Atau menurut pemahaman kalian, ini pemahaman cara berpikir mereka belum paham, belum ngerti.
belum lagi hafalan-hafalannya dan sebagainya itu benar-benar dihujani dengan akhirnya anak-anak itu tidak distimuli untuk kreatif berpikir di level mereka gitu. Nah ini contoh-contoh ya, contoh-contoh yang menurut saya ini yang harus kita perbaiki. Kemudian kita harus memang seperti tadi terbuka dan memang berani mengakui problemnya ada di mana gitu. Termasuk saya juga terpaksa agak keras juga mengatakan kalau termasuk di lembaga pemerintahan yang bergerak, yang mengawasi bergerak di bidang pendidikan dan sebagainya, kalau memang tidak serius ya jangan di situ deh gitu, karena dosanya itu berat sekali. Karena tugas-tugas Bapak Ibu ASN yang bergerak melayani bidang pendidikan itu menciptakan masa depan yang bagus atau justru memperburuk keadaan. Nah, ini yang karmanya itu karma buminya ini cukup sangat berat ini sebenarnya. Memang tidak kelihatan langsung, tidak seperti kejahatan yang dilakukan langsung. Tetapi kalau tidak becus saja, jadi tidak serius menanggapi ini, yang kita didik ini kan anak-anak manusia yang akan bertumbuh gitu. Yeah. Kalau dia terus diperlemah begini, apalagi belum lagi kecakapan kita, keterampilan kita melihat situasi. Misalnya sekarang dengan adanya gadget, anak-anak tidak bisa dilepas dari gadget, maka gerakan seperti gerakan pramuka, di mana kehidupan bersama, aktivitas di lapangan harus diperbanyak ini. Ini memang menuntut guru-guru harus repot ini, karena anak-anak harus diajak dia untuk aktivitas di lapangan sehingga dia melupakan atau meninggalkan gadget kan gitu. Ini kalau tidak kalau hitung-hitungan dipakai, wah ini nanti saya dapat gajinya dapat berapa ini Nah itu kembali lagi ke tadi ke pondasi tadi, apakah ini panggilan hati atau sekedar cari makan. Nah, ini mohon maaf, memang kita harus benar-benar berani mengatakan dan mengkoreksi diri kita sendiri bahwa ini masalah. Nah, Pak Nyoman, begitu ya. Jika itu kemudian terus terjadi, bagaimana ini perkembangan pendidikan ini nantinya bermulainya kemana seperti itu? Karena tujuannya kan sudah berbeda nih antara dulu dengan sekarang. Kalau sekarang seperti yang disampaikan Pak Nyoman tadi, secara tidak langsung kan hanya mencari materi gitu ya, meskipun semuanya bukan karena materi, tapi kalau butuh semuanya itu membutuhkan materi juga gitu. Bagaimana Pak Nyoman? Ya, disitulah kita perlu perlu duduk bersama, berpikir bersama, karena ini sistemnya sudah semua sistem saling terkait, tetapi hampir semua sistem juga kurang bagus sekarang. Ya, misalnya kalau sistem perpolitikan kita pakai elektabilitas kayak sekarang ini, suara pemilihan langsung, suara terbanyak dan sebagainya, maka pergeseran politik itu sangat kuat sekali mempengaruhi pendidikan, karena sistemnya sudah berubah, gitu kan. Jadi sistem dagang aja akhirnya di politik. Suara terbanyak akan menjadi penguasa kan gitu ya. Jadi bergeser antara dharma ke adharma. Kalau kita pakai istilah di Pandawa dan Korawa, sekarang sistem Korawa dipakai 100 lawan 5 gitu. Jadi seorang Krishna pun diturunkan dengan situasi begini karena hukumnya suara terbanyak yang menang, sistem Korawa yang menang, maka kacau kita. Nah, sehingga nanti akan mempengaruhi sistem pendidikannya otomatis. Nah, saya beberapa kali mendiskusi dengan teman-teman yang sudah di anggota dewan dan sebagainya. Begitu bicara aja tentang pendidikan sudah seperti nggak nyambung, kemudian tidak berminat, gitu kan. Saya sebagai seorang pendidik dan memang berdarah pendidik tuh gelisah sekali, benar. Terus apa mungkin yang menyebabkan itu, Pak Nyoman? Ya memang orientasi orangnya kan beda-beda. Oke. Kalau kita memang kalau di klasifikasi Hindu, kebetulan saya kan di komunikasi Hindu sekarang S3-nya. Saya harus banyak gali dari misalnya tentang warna yang masing-masing orang. Kalau memang seorang Wesya kemudian dapat fasilitas atau sistem politik kita sekarang perlu modal besar dan sebagainya, maka Wesya yang masuk ke wilayah, mengambil alih wilayah kesatria kan gitu jadinya. Nah, kemudian Brahmana, para pendidik itu di Brahmana posisinya. Itu juga akan kebingungan karena semua orientasi seperti berdagang jadinya. Nah, ini hal-hal begini yang
karena bukan the right man on the right place, atau bakat-bakat yang memang bukan hanya bakat ya, tetapi apa tadi, panggilan jiwanya tidak pada tempatnya, ya, itu yang menyebabkan kekacauan seperti ini. Nah, jadi ya minimal kalau misalnya didengar, kemudian diberi ruang kepada para pendidik yang memang memiliki dedikasi begitu ya. Saya tidak mengatakan seluruh pendidik begitu, masih banyak saya lihat memang para pendidik kita yang dedikatif sekali, ya. Jadi benar-benar melayani dan memenuhi panggilan. Karena di situ juga kebahagiaan kita gitu. Kebahagiaan kami para pendidik kan ketika melihat anak-anak paham, bertumbuh gitu. Jadi tidak serta-merta juga materi. Tapi kalau pendidik yang memang mencari materi kemudian terbatas terus dapat materi, pasti kecewa gitu. Tapi kalau pendidik-pendidik yang memang terpanggil akan berbeda. Jadi itu problem kita. Pak Nyoman, iki izin kita juga bisa sapa pendengar nggih di siang hari ini. Iya. Silakan pendengar di 24644. Selamat siang, Reri. Halo. Halo, selamat siang niki. Selamat siang. Dengan Waya Hadi, betul niki? Masa sing kenalkan saya? Pak Mandiriba niki nggih? Iya, Waya Hadi. Waya Hadi, nggih silakan Bapak narasumbernya siapa? Dengan Pak Insinyur Nyoman Mardike MIKOM niki. Dari dinas mana? Dinas apa? Iya. Yang salah satu pengajar di Denpasar, Pak. Pengajar di Denpasar niki, Pak. Denpasar. Oh, Denpasar jauh. Iya. Nggih. Ada niki lewat radio, lewat telepon niki, Pak. Telepon. Zaman pun kayak makin kan Zoom tapi gampang. Nggih, enten yang diskusikan terus kalau enten masukan. Silakan. Kita juga semua belajar niki. Saya pensiun 2008. Wih, pun niko angkatan 2008. Angkatan Bapak Diang niko pensiunnya. Siapa bapaknya? Almarhum Pak Nyoman Bebas yang di Gianyar. Di Gianyar, oh iya, saya orang Beleleng. Nggih. Oh iya deh. Pertanyaan niki. Sebenarnya bingung ya. Tapi yang topiknya apa enggak tahu saya. Topiknya niki terkait pendidikan, landasan kuat atasi kemiskinan niki Waya Hadi. Mungkin ada pertanyaan terkait pendidikan ataupun bagaimana. Nggih, silakan. Tadi juga pernah Pak bilang, saya bilang Bapak ya, bagaimana kita mencontohi anak-anak. Kalau anak-anak sudah punya kesibukan sendiri ya saya lihat. Kemudian yang kita lihat contoh di lapangan Bapak nih, orang yang merasa dirinya kalah, meskipun tidak disaingi, akan berusaha Pak mencari cara mengenban pangkala bandia. Yang saya lihat, Astungkare Pak mungkin Bapak juga pernah. Sekarang bagaimana caranya? Orang saya nak bangkit guru Pak, bingung. Tapi saya jadi guru nak belum gajum Pak. Iya, betul. Monglah nih kasih Pak. Kadang bungkus juga belum gajum Pak. Aduh, ampun Bapak Iya. Aman di Kemanten. Suksema, selamat siang. Om Santi Om. Baik, terima kasih. Suksema ampun nyarengin niki, betul. Memang niki lah tantangan kita makin ketika diminta keteladanan, kita sendiri dilatih oleh zaman dengan kondisi yang sangat berbeda dengan anak-anak sekarang. Niki lagi salah satu tantangan yang sangat-sangat berat karena generasi Z sekarang ini entah dari mana datangnya makhluk-makhluk aneh niki. Luar biasa perbedaannya dengan kita. Maka kewah orang misalnya meneladani tentang etika misalnya sangat sulit sekali karena gapnya beda jauh sekali nih ya Pak Nyoman ya. Sangat jauh, berlawanan malah nih karena kita sekarang harus pintar-pintar mencermati, mengamati gimana polanya. Ini memang pola yang 180 derajat berbeda dengan kita. Tetapi kita tidak boleh menyerah karena niki mungkin akan ada perubahan lagi Renan ya. Karena sesuatu yang tidak yang hanya sekarang kan lari-lari semua, makanya TikTok lari semua macam. Apa-apa lari. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada nilai-nilai yang diteruskan gitu. Itu nanti secara manusiawi kita pasti akan tidak bisa
sustainable seperti itu terus-menerus, Iya. pasti akan kembali ke kan Gentan. Nggih, Begitu sih baik. menurut ya. Nggih, Pak Terus Nyoman, semua niki Pak Guru teh mau nih pun nggih. nyarangin. Kembali nggih kita sapa Terus pendengar kembali siang hari ini. ya nggih terus. Iya, selamat siang Riri. Tadi maimbo. Inggih, silakan Pak Yade, silakan. Apa? Ampun nih. Terus Pengalaman. Kalau yang sekarang ada pakai HP gini. Saya sudah 5 kali dibelikan HP, Pak. Saya tidak bisa terima. Dan saya pun takut kalau saya pakai yang sekarang, Pak ya. Versi sekarang. Nanti izin polen yang hilang, Pak. Maaf, saya dari tahun 74-75 itu waktu kuliah Unun, Pak. FKIP Unun Singaraja itu. Tapi jurusan saya memang jurusan antropologi. Ya kalau sekarang saya 2 kali tuh bakalaureat, kemudian doktoral. Kalau itu saya isi dengan yang sekarang, rugi saya belajar puluhan tahun Pak ya. Tidak bisa masuk dia akhirnya. Oh, dulu pakai di kemana cukup semua Om Sandi. Terima kasih kembali Pak Yade. Silakan ditanggapi niki Pak Nyoman. Kalau ngobrol sama pendidik yang memang asli dan apalagi generasi sebelumnya nih pasti gelisah aja isinya. Tetapi saran dia memang kita nikmati itu sebagai sebuah kelucuan yang kelucuan zaman yang memang begini adanya gitu. Karena kuliah masih stres kesenjidang kemudian masih tapi tetap kita cari ini poin terus berusaha juga di mana nanti menghubungkannya gitu. Gimana metode, karena kewajiban mengarahkan itu ada di kita. Iya. Tapi situasinya berubah, oke. Terus kira-kira apa yang bisa kita hal-hal positif apa yang kita bisa ambil dari yang kondisi sekarang. Karena memang sekarang mau tidak mau itu terjadi ya Pak Nyoman ya. Terjadi betul. Oke, sebentar kita sapa kembali mendengar di 2464 boleh ya, Pak Nyoman? Terus. Selamat siang, Riri. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Halo. Iya, ini dengan sekolah Min 2 Buleleng ya? Bagaimana? Mohon maaf. Ini sekolah 2 Buleleng, Pak. Mungkin salah sambung nih Bapak karena Pro 1 RI Singaraja nih sedang interaktif nih. Sekolah 2 Buleleng. Iya, baik pendengar, bagi Anda mungkin yang ingin bergabung ya karena sekarang kita sedang melaksanakan dialog interaktif Indonesia Bisa seperti itu dengan topik pendidikan landasan kuat atasi kemiskinan. Anda bisa bergabung siang hari ini di 24644 atau juga ada pertanyaan yang bisa Anda kirimkan di live streaming kami di YouTube RRI Singaraja Official begitu. Pak Nyoman Mardika, kita sesaat lagi lanjut lagi nggih? Baik, jangan ditutup teleponnya, kita nanti lanjut lagi. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.
Iya, yang ini apa namanya? Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah. Oh, kalau yang ini apa ya? Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina. Panjang ya? Terus kalau yang ini apa ya? Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan. Beda ya dengan yang tadi? Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Bersatu padu bersuara, berkontribusilah yang nyata. 27 November, memilih kepala daerah, wujudkan semua cita kita. Suaramu menentukan langit menuju semakin maju. Langit menuju semakin maju. Mari gunakan hak pilih dengan datang ke TPS Rabu 27 November tahun 2024. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam Indonesia Bisa, pendengar, siang hari ini dalam pembahasan pendidikan landasan kuat atasi kemiskinan, tentunya bersama narasumber Bapak Insinyur Nyoman Mardika FIKOM yang tersambung melalui line telepon Pro 1 siang hari ini. Bagi pendengar mungkin yang sudah menyimak kurang lebih 37 menit ke belakang, ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan bersama kami, Anda bisa bergabung di 24644 atau di 0362244644 seperti itu, atau juga di YouTube kami di live streaming di fitur live chat. Dan masih bersama Pak Nyoman Mardika. Selamat siang Pak Nyoman. Sebentar. Selamat siang Pak Nyoman. Ya, selamat siang. Baik, Halo? kita kembali Ya, nih masih. Pak Nyoman. Kalau Ya, tadi ya, yang ya. disampaikan oleh Wayah Ade Niki terkait adanya kesusahan untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini sebagai tenaga pendidik, seperti itu ya Pak Nyoman ya. Betul, Tapi betul. mungkin Ya. sebelum kita lanjut, kita kembali langsung sapa pendengar siang hari ini. Ya. Selamat siang Reri. Ampun banget, Bapak. Dek. Oke, silakan Atau Wayah Ade. konden. Oke, silakan, Atau di Badung, silakan. Bapak ya. Mohon minta tolong saya. Mm-mm. Tolong disampaikan salam saya kepada Pak Kun Adnyana. Kenal? Pak Kun Adnyana. dan kenapa? Rektor isinya masa nggak kenal? Pak Rektor Kun Adnyana kan? Ya, ya. Pernah terkenal sih beliau, dia yang tak kenal. Dia yang tidak dikenal. Nggak apa-apa. Kalau ketemu titip salam. Orang beliau dapat Iya, masuk ke rumah saya ini. Iya. Dia 2,5 jam nutur, Pak. Kebetulan dia tahu apa isi rumah saya. Wih, nutur, Pak. 2 jam setengah. Nah, siapa tahu ya, ampun Bang, maaf. Iya. Ya Pak, Kalau bisa, Pak, ya. Kalau bisa. Ampura menikah manten, sukses semua. Baik, terima kasih kembali bergabung Wayah Ade. Luar biasa sekali semangatnya di siang hari ini. Dan tadi untuk
yang disampaikan Wahyudi tadi kembali kita ya Pak Nyoman ya, bahwa adanya Nggih, perbedaan kesulitan. nggih, Ya, kesulitan untuk karena mengikuti. perbedaan Nggih. Bagaimana nggih? perkembangan teknologi. Saya salah satu menanggapi permasalahan ini, saya membentuk dengan teman-teman yang di S3 ini, memulai membentuk yang namanya komunitas Doktor and Master Club gitu. Jadi kami coba berkomunitas, saling mensupport gitu, karena kalau teman-teman yang kuliah S2, S3, mahasiswa pasti merasakan di kelas cuma 1 semester, 2 semester, habis itu dalam kesendirian berjuang dengan penuh kesulitan kan gitu. Nah, sehingga kalau kita buat komunitasnya, klubnya, kita bisa saling support system gitu. Nah, dari situlah kita coba mengangkat, jadi DMC atau Doctor and Master Club ini akan mencoba mencari fenomena-fenomena yang di lapangan memang yang ada dan memang dibutuhkan untuk kita angkat menjadi tesis-tesis dan disertasi kan gitu. Kemudian kita coba karena ini lintas kampus, koordinasikan dengan para ahli lintas kampus gitu untuk membantu teman-teman ini untuk menjadikan tesis dan disertasinya. Nah, dengan demikian kita hasil-hasil dari disertasi tidak lagi hanya mengisi perpustakaan, gitu, tetapi memang memberikan kontribusi kepada permasalahan. Kayak sekarang misalnya permasalahan sampah, permasalahan bansos, apa semacam kan bisa didisertasikan gitu, kan itu. Justru dengan begitu kita akan bisa para pemikir-pemikir ini bisa berkontribusi gitu maksimal untuk perkembangan masyarakat kita. Nah, termasuk dalam hal media digital dan sebagainya, apa yang terjadi sampai kami juga buat GNN-nya, channel untuk netizennya, karena kita pikir sekarang teman-teman di jurnalis sudah kewalahan juga, karena media sudah bergeser total kan gitu. Yang sekarang diminati dan memang memegang peranan adalah para netizen kan, netizen, dan banyak adik-adik kita, anak-anak kita di Gen Z yang gitu. Tetapi netizen ini cenderung ke konten kreator ini dia mentalitasnya, sehingga tidak ada etika dan sebagainya. Karena itu kita buatkan nanti akan berseri ini pelatihan-pelatihan konten kreator tetapi berbasis jurnalistik dan data gitu. Sehingga ada etikanya, ada database-nya, bukan hoax gitu. Nah, inilah upaya-upaya kita untuk kan kepada mereka untuk tidak terbawa arus ke konten kreator pingin jadi kayak YouTuber terkenal. Berapa orang kayak begitu dibandingkan kita yang ratusan juta masyarakat kan gitu. Jadi kita kembalikan ke pondasi awalnya. Boleh jadi konten kreator kreatif, tetapi dalam rangka bukan hanya mencari follower saja, tetapi juga berkontribusi gitu. Nah, itulah hal-hal yang bisa yang sedang kami garap gitu. Sehingga termasuk dalam media yang sudah ada, misalnya RRI dan sebagainya, tetap kita menjadikan channel bersama-sama berkolaborasi untuk saling support di bidang penyebaran berita ataupun hasil dari kajian-kajian DMC tadi. Nah, itu salah satu jawaban saya, Bung. Iya. Baik, seperti yang memang sangat banyak sekali berseliweran di sekitar kita, memang para generasi Z ini istilahnya memang mereka banyak-banyak berlomba-lomba untuk menjadi content creator, bahkan tidak sedikit juga bahwa mereka hanya mencari seperti yang tadi disampaikan Pak Nyoman, follower, kemudian juga materi juga untuk menyinggung ke dunia pendidikan, untuk kecerdasan bangsa ini juga mungkin sangat sedikit ya persentasenya ya Pak Nyoman ya. Masih sedikit, masih sedikit. Bahkan ada berita, ada semacam orang-orang yang mengatakan bahwa untuk apa kuliah kan gitu. Jadi konten kreator jadi apa? Nggak perlu kuliah kok, kita otodidak bisa dapat duit banyak. Gitu. Nah, kembali ke topik ini, kemiskinan mental, kemiskinan intelektual, kemiskinan spiritual yang ini itu kan akibat pendidikan holistik kita yang gagal kan gitu. Jadi jangan mengartikan sekolah itu hanya untuk, kalau sekolah hanya untuk cari keterampilan untuk cari makan, kursus namanya. hanya kursus.
Ini kan pendidikan, kita mendidik diri kita itu salah satunya memang untuk mencari penghasilan nanti, tetapi jauh di bawah itu pondasinya adalah pendidikan mental, emosional, kemudian spiritual kita, pengalaman kita dididik dalam lembaga pendidikan bersama-sama itu sebenarnya sangat penting gitu. Nah ini yang sedang DMC kami lakukan. Jadi saya coba bereksperimen kemarin ketika penerimaan siswa baru di SMA Gianyar. Di awal saya cerita tentang dokter klub ini, respon mereka. Saya tanya, ada yang mau jadi dokter enggak? Hanya 1-2 yang angkat tangan. Tetapi begitu saya ulas, saya sampaikan manfaat dari ini. Kemudian apalagi kalau kalian dari SMP sudah juara dan sebagainya. Malu dong kita yang juara-juara kelas ini, yang sebenarnya secara kompatibel, secara otak kompatibel untuk sampai S3, kalian nggak pakai gitu. Ini sayang sekali gitu. Kemudian saya jelaskan tentang manfaat ketika kita mampu mengembangkan pikiran kita, kesadaran kita jauh lebih tinggi, maka manfaatnya akan luar biasa. Bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi masyarakat. Nah, terus jenjangnya beda S1, S2, S3, saya jelaskan. Akhirnya di akhir sesi saya tanya, oke, kalau begitu ada yang berminat jadi dokter, hampir semua angkat tangan. Ya. Nah, dari situ saya belajar, oke, berarti selama ini memang sangat perlu hal-hal seperti ini disampaikan ke anak-anak gitu. Walaupun mereka Gen Z pun tetap ada manusiawinya, mereka ingin mendapatkan sesuatu yang mereka pahami kok gitu. Justru karena kita menstigma mereka generasi yang tidak bisa diajarin ngangwang gitu apa. Stigma itu membuat mereka orang begitu, benar begitu, gitu canggih gitu nah. Jadi salah siapa mungkin kita yang menstigma. Nah, kita lakukan sekarang gerakan-gerakan untuk mengatasi itu. Nah, sehingga dengan klub-klub ini nanti di Singaraja juga sedang akan kami buka juga untuk itu. Jadi klub ini akan menjadi support system bagi mahasiswa-mahasiswa S2 dan S3. Sekaligus kajian-kajian ini kita publish nanti melalui konten-konten kreator yang berbasis jurnalis. Kemudian kita juga menjadi mitra strategis dari pemerintah-pemerintah. Artinya tim-tim ahlinya nanti itu kalau bisa memang orang-orang yang memiliki idealisme dan kemampuan untuk mengkaji, mencari solusi dari semua masalah kan gitu. Nah, disitulah synchronize dari semua konsep ini. Nah, kalau menukik ke yang contoh nyata dari bahwa pendidikan ini sangat membantu kemiskinan. Kebetulan di Singaraja juga posisinya yaitu Sekolah Bali Mandara itu kan keren sesungguhnya. Sangat keren. Orang-orang miskin difasilitasi untuk sekolah dengan serius. Akhirnya sekarang sekitar 1.000 alumni mereka rata-rata sudah terentaskan dan mereka sudah mulai menjadi orang-orang penting. Nah, ini memang harus ada gerakan dari pemerintah, dari semua di antara kita untuk mengkondisikan hal-hal seperti ini gitu. Nah, ini bukan berarti saya ingin menjatuhkan siapa yang mau menyetop tapi ini fakta yang memang harus kita akui bahwa ini harus dihidupkan. Syukur sudah dihidupkan kembali, bahkan diperbanyak sekarang gitu ya. Jadi anak-anak miskin kita harus sekolahkan. Anak miskin yang memang capable, memiliki kemampuan untuk itu ya, kita salurkan. Kalau yang memang ke arah skill, kita ke arah skill gitu. Nah, sekira itu yang salah satu contoh ya. Kalau kaitkan dengan topiknya biar ada juga contohnya. Iya, terima kasih Pak Nyoman. Nah, selain tadi disinggung terkait generasi Pak Nyoman Mahardika. Kalau selain generasi Z saat ini kan sebutannya ini ada juga generasi strawberry seperti itu, yaitu generasi yang penuh dengan gagasan, kreatif, tapi juga mereka ini mudah menyerah. Kalau dari sudut pandang Pak Nyoman Mahardika sebagai pendidik ini bagaimana dengan hal ini? Itu adalah latihan. Ini kan semua bertumpu pada latihan. Kalau ke latihan mental, ada latihan mentalnya. Kalau dulu dengan gerakan-gerakan pramuka itu latihan mental, terbantu kita kan gitu. Kalau sekarang semua murid di sekolah pakaian pramuka, hari Jumat Sabtu dianggap pramuka. Ya tidak terlatih lagi. Kostum aja yang pramuka gitu misalnya. Nah, ini harusnya dikembalikan lagi ke sebelumnya bahwa itu tidak masif, hanya branding
pakaian saja, tetapi ke pelatihan-pelatihannya. Jadi kalau generasi strawberry memang problemnya adalah di mental, nah ini para pendidik memang harus memberikan ruang untuk berlatihnya di mental gitu. Para orang tua juga perlu dilatih, karena terus terang kita orang-orang tua yang menjadi orang tua sekarang kan gagap juga di bidang pendidikan anak, karena berhadapan dengan metode yang beda. Nah, mumpung menyebut metode pendidikan misalnya, kita di dunia pendidikan itu sangat terkenal dengan teori tabula rasa. Ya. John Locke itu punya filsuf John Locke. Tabula rasa ini mengatakan bahwa anak-anak itu ibarat kertas putih, kertas kosong. Kita yang mengisi. Nah, ini konsep ini di pendidikan Hindu pun masih ini padahal seharusnya itu gugat itu. Kita permasalahkan gitu ya. Kalau seorang akademisi kan memang harus mampu menggugat. Karena kalau kita percaya dengan karma pala, kita datang dengan karma-karma wasana yang kita bawa. Kita ini sudah memiliki bakat, memiliki kecenderungan. Kita bukan kertas putih. Anak-anak itu bukan kertas putih. Mereka sudah memiliki skill yang mereka latih ribuan kali kelahiran. Itu gak main-main itu. Kalau kita sekarang ya aja karena bagaimana membuktikan bakat itu? Ya, nampak aja kok dari kecil mereka udah kelihatan. Ada ponakan saya dari kecil masih umur 3 tahun sudah membantu ibunya luar biasa dengan cekatan dia, tidak pernah diperintah. Tapi ponakan yang lain beda sekali ininya. Masing-masing sudah bawa. Nah, tugas kita pendidik adalah menemukan itu dulu, kemudian memfasilitasi perkembangannya, kan gitu. Kalau ada kecenderungan negatif, kecenderungan iseng, kecenderungan nakal itu kan pasti ada. Tiap anak-anak punya itu kan. Nah, ini yang sering terjadi akhirnya kalau dibiarkan oleh guru. Kemarin ada case begitu juga, saya sampai ngasih tahu gurunya, tolong hati-hati, jangan menghakimi anak-anak yang ini dengan sampai membuat suasana kelas mereka seperti terhakimi gitu. Iseng-iseng misalnya ngatain anaknya gimana gitu, terus karena rame-rame dan itu dibiarkan, lama-lama jadi bulian, Pak. Jadi bulian, dan itu sangat berbahaya bagi anak yang dibully. Jangan anak kecil, dokter spesialis saja sampai meninggal dibully. Nah, kan gitu, apalagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Nah, inilah ada kecenderungan-kecenderungan, ada bakat, ada DNA yang sudah dibawa oleh anak-anak itu kekuatannya luar biasa, bahkan sampai ada istilah, kalau Albert Einstein dibilang dia jenius, hanya memanfaatkan 7% dari kapasitas otaknya, yang 93% yang lain itu bukan kosong, Pak. Itu sebenarnya yang belum diangkat gitu. Jadi kita udah pernah sesungguhnya kosong. Nah, ini kan menarik, kan? Makanya di DMC, di Dokter Club kami, ini salah satu yang kita coba sodorkan ke mahasiswa pendidikan untuk dijadikan tesis dan disertasi gitu, dari segala angle ya. Ini akan menarik gitu, karena kita jangan latah ikut perkembangan sains dari luar, karena kita memiliki di atas sains sesungguhnya. Ilmiah itu kan hanya mengandalkan apa yang nampak secara indera. Padahal indera itu dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat di dalamnya kita miliki. Ada metafisik, ada spiritualitas yang spirit kita. Nah, itu yang kita jangan terjebak, apalagi levelnya nanti kalau di level S3, terjebak dengan doktrin keilmuan dari luar yang hanya positivisme gitu. Kalau tidak teruji, terlihat, tidak akan diakui. Wah, itu sih sudah sebenarnya sudah harus dilampaui gitu. Nah, inilah salah satu contohnya dengan pendidikan ini. Gimana tabula rasa, bahwa anak-anak bukan kertas kosong, tetapi seni kita bagaimana sekarang menemukan, mengarahkan kecenderungannya gitu. Nah, kalau memang dia kecenderungan Wesya, apapun disentuh jadi uang, dia memang harus jadi entrepreneur. Nah, jadi versi entrepreneur Bali dengan entrepreneur Barat dengan entrepreneur Wesya yang kita punya itu beda, bos. Sangat berbeda. Wesya ini maka tidak heran ada orang-orang yang apapun disentuh jadi uang. Saya dari dulu seperti itu, nggak bisa karena warna saya bukan di Wesya gitu. Warna saya di pendidikan. Kalau ngasas membahas apa, saya bisa temukan hal-hal yang mereka temukan. Oh, berarti memang kita ada posisi tugas masing-masing gitu. Karena minatnya nah, masing-masing ya, Pak, ya?
Betul, minat dan kemampuan dan Baik. kehidupan sebelumnya itu Luar terbawa biasa. gitu. Nggih. Pak Menarik Nyoman. kalau kita bahas-bahas hal begini. Nggih, Ya, luar siap. biasa niki, mohon maaf niki karena waktu kita juga semakin terbatas. Luar biasa cepat sekali ngobrol kita 1 jam gini. Mungkin Ya, nggih, betul. sebagai Ya. closing statement terakhir yang bisa disampaikan mungkin digaris bawahi lagi, diperas lagi, kita serap lagi inti-inti sarinya terkait pendidikan landasan kuat atasi kemiskinan ini bagaimana Pak Nyoman? Silakan. Ya, kita harus memposisikan pendidikan sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan ini. Baik pendidikan untuk diri sendiri, secara komunal, masyarakat, maupun dalam kapasitas kita sebagai umat manusia gitu ya. Nah, jadi mari kita pertama mendidik diri kita sendiri, terus mengembangkan kapasitas yang kita punya, termasuk niat-niat baik kita. Kemudian bagaimana mari kita membantu, walaupun kita bukan seorang pendidik, minimal memfasilitasi, mengawasi, ikut mendukung gitu ya, semua program pendidikan yang mengarahkan anak-anak kita menjadi memiliki kapasitas yang bagus di masa depan. Jadi dalam artian tidak lagi mengalami kemiskinan dalam segala bidang gitu ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, baik demikian mendengar Indonesia Bisa di kesempatan siang hari ini dalam pembahasan pendidikan landasan kuat atasi kemiskinan bersama narasumber Bapak Insinyur Nyoman Mahardika MIKOM yang beliau juga sebagai kandidat doktor. Seperti itu. Pak Nyoman, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Terima Persatu kasih. siang hari ini. Sampai Jika ketemu. nanti ke depan ada hal yang bisa diangkat lagi, kita ditunggu Siap. bersama Persatu langsung Ya. ya. Siap. Baik, selamat siang Pak Nyoman. Terima kasih. Selamat siang. Baik, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja karena beragam program acara siang hari ini masih kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami.